Halo semua, ketemu lagi dengan saya Federy Open di channel Serba-Serbi Otak Atik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan dan juga panduan lengkap mengenai cara memperbaiki sensor kertas, yaitu PS sensor dan ASF sensor pada printer Canon IP2770 dan variannya yang sama seperti MP276, MP287, dan MP258. Yuk, kita langsung saja ya. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki sensor kertas dari printer Canon seri IP2770. Sensor kertas ini juga bisa digunakan untuk printer Canon seri MP276, MP258, dan seri MP280 ya. Karena sensor kertasnya itu sama. Nah, di sini bagi teman-teman yang memiliki beberapa sensor kertas yang rusak ya, kebetulan saya di sini akan membahas bagaimana cara memperbaiki sensor kertas printer tanpa harus membeli optocoupler ya. Ini optocouplernya. Nah, jadi kita akan mencoba mengganti optocoupler dari satu sensor kertas menggunakan optocoupler dari sensor kertas lainnya yang sama ya. Ini dari printer yang 4 printer yang saya sebutkan tadi itu bisa digunakan di kanibal satu sama lain. Jadi kita tidak perlu beli sensor optocouplernya ini ya. Apalagi seperti saya dalam domisilinya ini jauh dari kota, dan kalau mau order atau beli sensor optocoupler ini ya biasanya kirimnya online, belinya online. Cuman harga optocouplernya enggak mahal ya, mungkin kisarannya sekitar 3.000-an rupiah, 3.000 sampai 4.000 rupiah satu bijinya, tetapi ongkos kirimnya yang mahal nih ya. Jadi apabila ada memiliki lebih dari satu sensor kertas yang rusak atau tidak berfungsi ya, tinggal dicabut saja, lalu kita periksa masing-masing optocouplernya ini mana yang masih berfungsi, lalu kita ambil, kita lepas solderannya, lalu dipasangkan ke sensor ke sensor lain ya, ke PCB sensor lain yang rusak. Jadi yang rusak kita ambil, lalu kita pasang yang masih bagus, tapi kita butuh pengecekan mana yang bagus. Jadi sebagai informasi teman-teman, apabila kita punya sensor optocoupler yang rusak ya, seperti ini ya, dia ada dua PCB. Satu adalah PS sensor ya, ASF sensor ya, ini ASF sensornya ya, bentuk PCB-nya seperti huruf L, lalu dia satu sistem dengan PS sensor ya, ini PS sensor. Nah, dia menggunakan jenis optocoupler yang sama, optocouplernya sama ya, sama optocouplernya sama, jadi bisa dipindah-pindah nih ya, satu sama lain di PCB yang untuk PS sensor dan ASF sensor ya. Ini PS sensornya, ini di bawah ASF sensornya, bentuk PCB-nya saja yang beda, tetapi komponen optocouplernya sama. Dan di komponen optocoupler ini ada gambar dioda ya. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini gambar dioda, dan yang sebelah kiri ini kode tulisan 579 ya, sama. Yang di PCB ASF sensornya juga sama, ada gambar dioda dan kode tulisan 579. Nah, lalu bagaimana cara kita memeriksa, mengecek apakah sensor optocoupler ini masih berfungsi atau rusak? Nah, ini kan sudah rusak, lalu untuk apa lagi dicek, begitu mungkin pikiran kita. Tapi sebagai informasi, optocoupler yang ada di masing-masing PCB baik di ASF sensor maupun di PS sensor ini
setelah saya lakukan pengujian atau pengecekan, pasti salah satu masih dalam kondisi bagus. Jadi ada kalanya kita temukan sensor, baik PE sensor maupun ASF sensor itu dia tidak rusak dua-duanya, tetapi hanya salah satu saja, apakah optocoupler yang ada di PE sensor atau optocoupler yang ada di ASF sensor. Jadi yang salah satunya itu bisa kita gunakan, kita ambil atau kita kanibal ke PE ataupun ASF PCB yang lain yang akan kita gunakan lagi nantinya gitu ya. Lalu bagaimana cara untuk mengecek optocoupler bagian mana yang masih berfungsi? Ya. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan, saya akan memberikan sedikit teori dulu mengenai optocoupler ini. Jadi optocoupler ini dia secara skema seperti ini. Ya. Ini adalah dioda. Nah, tadi lambang diodanya seperti ini ya. Lalu yang kode 579 atau 759 tadi ya. Tulisannya apa sih? Ya, 579 ya. Yang kode 579 itu adalah koneksi kolektor ke emitter. Jadi 579 tadi itu adalah transistor ya. Nah, jadi sistem optocoupler itu seperti ini kalau digambarkan skemanya. Ini adalah kakinya. Nah, ini dioda, dia memancarkan sinar inframerah ya. Jadi ini adalah fotodioda. Jadi sistem optocoupler ini ketika diodanya diberikan power supply, diberikan tegangan, maka inframerahnya itu akan mengenai basis dari transistor ini sehingga akan mengalir arus dari kolektor ke emitter. Seperti itu. Jadi ketika tidak diberi tegangan fotodiodanya, maka tidak akan timbul sinar inframerah dan kondisi kolektor dan emitter ini open circuit. Jadi tidak akan ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Jadi teorinya seperti itu teman-teman. Coba kita gambarkan dulu. Jadi ini adalah kemasannya. Ya, kemasannya. Dan ini adalah satu kesatuan sistem dari optocouplernya. Nah, ini dia. Jadi ini kita namakan ya pin 1, lalu ini adalah pin 2, ini adalah pin 3, ini adalah pin 4 ya. Dia kan ada 4 kaki ya ini. 1 2 3 4 ya. Nih. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Ketika ini diberikan tegangan, maka basis yang juga diberikan tegangan yang sama dengan dioda itu akan mengizinkan arus mengalir dari kolektor ke emitter ya, akan mengalir arus gitu. Jadi dia di sini adalah sistem switching. Nah, jadi transistor di sini berfungsi untuk nge-switch. Jadi ketika inframerahnya mengenai basis ya, basis dari transistor, maka ini akan mengalir arus listrik menuju basis. Ya, arus listriknya kecil ya, ukuran miliampere. Lalu dia akan men-switch kolektor dan emitter sehingga terjadi koneksi antara kolektor dan emitter yang mengizinkan arus mengalir dari kolektor ke emitter. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana menentukan apakah transistornya atau diodanya yang rusak? Nah, nanti saya akan menggunakan alat ukur yang dapat mengecek langsung apakah diodanya masih berfungsi atau tidak. Teorinya itu adalah
ketika dioda ini masih berfungsi, maka ketika probe positif dihubungkan ke sini dan yang probe ground dihubungkan ke sini, maka akan ada tegangan yang muncul pada indikator multimeter. Kebetulan saya menggunakan multimeter digital. Ya, jadi ketika kita kenakan di sini probe positif, di sini probe ground, dan tidak ada tegangan yang muncul, berarti ini rusak diodanya. Jadi teorinya begini untuk yang dioda, teman-teman. Dioda. Jadi dioda itu fungsinya dia sama seperti ibaratnya ya. Jadi teorinya dioda itu seperti ini. Jadi ketika kita ibaratnya ada pipa paralon, maaf ya, pipa paralon ya, ada katup di sini, kita hubungkan dengan pegas. Maka ketika kita mengalirkan air dari sisi sebelah kiri, maka dia akan masuk airnya dan menekan katupnya ke depan sehingga airnya tetap bisa mengalir keluar. Namun kalau kita alirkan dari arah yang berlawanan air ya, kita alirkan dari arah sebelah kanan, maka justru dia akan menekan katup tadi ya, sehingga air itu tidak akan bisa masuk, dia akan balik ke airnya. Dengan kata lain, air nggak bisa mengalir berlawanan arah. Nah, dioda itu juga sifatnya seperti itu. Ketika diberikan arus dari sini dari sebelah kiri, maka dia akan mengalir ke kanan. Tapi kalau kita berikan arus dari sebelah sini kanan ke kiri, maka arus itu tidak akan mengalir. Ya. Nah, di sini adalah anodanya. Ini adalah anodanya. Ini katodanya. Jadi kalau terjadi arus yang berlawanan, maka dia tidak akan bisa dilewatkan. Itulah dia fungsinya dioda ini sebagai penyearah atau rectifier ya. Rectifier. Oke. Jadi seperti itu dia teorinya. Sekarang kita akan menguji sensor mana yang masih bagus, mana yang tidak. Saya menggunakan multimeter digital. Saya menggunakan seri CD800A Sanwa digital multimeter. Di sini ada mode mengukur dioda ya, jadi kita gunakan itu saja dioda ya. Lalu kita pilih select sampai ada lambang dioda. Nah, jadi yang di sini tertampil adalah V, volt, tegangan. Jadi dia ngecek tegangan dioda yang masih berfungsi. Artinya ketika kita mengecek tegangannya, nah sekarang fungsinya probe ini, probe merah dan probe yang hitam ini, dia itu mengalirkan arus dari positif ke ground ya. Jadi dia akan menguji tegangan jatuh pada dioda apabila dialirkan arus dari positif ke ground atau negatif. Langsung kita uji ya. Nah, kita uji dulu dari ASF sensornya ini. ASF sensor 1 kesatuan atau 1 unit. Kita cek yang mana yang dioda. Nah, yang ini yang dioda ya. Nah, ini anodanya, ini katodanya. Kita balik. Ingat, sesuai dengan teori tadi, maka arus itu mengalir dari sini ya. Arus mengalir dari sini nih. Ya, dari sini menuju ke sini. Katupnya sebelah sini, ini katodanya, ini anodanya. Nah, maka yang probe merah kita letakkan di bagian anodanya di sini ya. Berarti kakinya yang ini. Oke. Kakinya yang ini kita letakkan di sini. Kita pasangkan.
Di multimeter tertera 0,995 ya, 0,994, 0,995, dia stabil di posisi 0,994 dan 0,995. Anggaplah dia 0,994 volt, berarti dia berfungsi dengan baik ya. Kalau kita balik probe merah ke katoda dan probe hitam ke anodanya, maka penunjukan multimeter 0 ya, tidak ada tegangan yang muncul ya. Setelah kita balik, oke. Nah, 0 ya, oke. Berarti kondisinya adalah masih bagus untuk anodanya, untuk diodanya. Sekarang di sisi kolektor dan emitter itu seharusnya ketika tidak diberikan tegangan, maka dia seharusnya itu open circuit ya, atau hambatannya besar sekali. Nah, saya tidak akan mengubah modenya itu ke mode pemeriksaan resistansi ya, atau ke mode ohm yang ini. Saya tetap menggunakan mode dioda. Kenapa? Prinsipnya probe ini dia akan memberikan tegangan ya kepada komponen yang akan diperiksa. Jadi ketika di kolektor dan emiternya ini berdasarkan gambaran tadi di skema tadi ya, di sini ya. Sini. Ketika kolektor dan emiternya ini dalam posisi tidak ada arus yang mengalir, nah artinya dia kan open circuit ya. Kalau dalam posisi tidak ada arus yang mengalir atau tidak ditenagai atau tidak eksitasi oleh basis, maka di sini adalah kondisinya open circuit. Open circuit itu artinya ya hubung terbuka. Nah, open circuit itu resistansinya pasti tak terhingga ya. Besar sekali resistansinya. Nah, dengan prinsip ini R itu tidak terhingga, maka dengan rumus V sama dengan I kali R, maka V-nya itu tegangannya adalah, nah posisinya dia adalah open circuit, R-nya adalah tidak terhingga. Berdasarkan rumus V sama dengan I kali R, I-nya akan dikalikan R yang tidak terhingga. Nah, karena R-nya tidak terhingga, open circuit, ya tidak akan ada arus yang mengalir, maka itu sama dengan 0 kali tak terhingga. Maka tegangannya adalah 0. Seperti itu. Ya. Maaf, untuk lambang tidak terhingga itu bukan seperti ini ya. Ini lambang sinusoida, saya revisi. Lambang tidak terhingga adalah seperti ini. Jadi, V sama dengan I kali R sama dengan I kali R atau resistansi yang tak terhingga atau open circuit. Ini saya revisi, lambangnya adalah seperti ini, tak terhingga. Karena dia open circuit, R-nya itu resistansinya menjadi tak terhingga, artinya tidak akan ada arus yang mengalir, sehingga I-nya sama dengan 0. Maka 0 dikalikan dengan resistansi yang tidak terhingga, maka hasilnya adalah 0. Kakinya transistor ya, kolektor emiternya. Kita boleh meletakkan probe-nya di kaki kolektor atau emitter secara bergantian untuk mengecek. Apabila tegangannya 0, maka transistornya masih kondisi bagus ya. Ya, supaya kelihatan. Nah, ya. Ternyata tegangannya 0. Kita tukar kakinya. Ya, tegangannya juga 0. Tegangannya juga 0 ya. Berarti kondisinya masih bagus nih. Ya. Berarti ini masih bagus. Bagian ISF sensornya, optocouplernya bagus. Nah, lalu kita periksa yang di bagian PS sensornya. PS sensornya, bagian diodanya yang sebelah sini ya, sensor. Anodanya sebelah sini.
ya. Anodanya sebelah sini, katodanya sebelah sini. Ya, tegangannya ada 0,994 volt. Kita balik, ya, tidak menunjukkan tegangan, ya. Jadi tidak akan ada arus yang mengalir karena dibalik, ya. Oke, tidak ada tegangannya. Lalu untuk kolektor dan emiternya, loh, ada tegangannya nih, 0,055 volt. Kalau ada tegangannya berarti dia bukan open circuit kolektor emiternya. Dia posisinya tersambung. Berarti transistornya bisa dipastikan rusak, ya. Dibalik pun dia, ya, kita balik juga dia tetap menunjukkan 0,55 volt. Kita balik probe-nya, ya. Lalu kita balik lagi 0,55 volt juga, ya. Kita balik lagi 0,55 volt juga. Nah, 0,55 volt juga rusak. Jadi PE sensor ini kasih kode 1, rusak, ya. Nah, kita periksa di PE sensor unit yang satunya lagi, ya. Bagian diodanya ini anodanya, ini katodanya, ini anodanya. Kita periksa. Tegangannya ada, ya, 0,991. Kita balik, ya, tidak ada tegangannya, berarti dia masih bagus. Kita kembalikan ke semula, dia 0,990, ya, masih bagus. Lalu kita ke kolektor emiternya, kita periksa kakinya. Ya, tidak ada tegangannya, berarti masih bagus nih. Ini masih bagus. Ini diodanya, ya, 989. Kita balik, ya, masih bagus. Yang kolektor emitter juga tidak terhubung open circuit, ini masih bagus, ya. Untuk PE sensor yang ini optocoupler masih bagus. Lalu kita periksa yang ASF sensornya. ASF sensornya yang dioda sebelah sini. Oke. Kita periksa. Ya, tegangannya ada, masih bagus. Kita balik, tidak ada tegangannya. Kita kembalikan ke yang normal, ada tegangannya, berarti masih bagus. Sekarang kolektor emiternya, oh, dia ada tegangannya, kolektor emiternya 0,025 volt. Kita balik, 0,025 volt juga, ya.
kita balik 0,025 volt juga ya, berarti transistornya rusak. Untuk optocoupler yang ada di ASF sensor ini rusak ya. Kasih kode 1 juga untuk menandakan ini adalah rusak ya. Nah, berarti yang di PS sensornya ini bisa kita ambil optocouplernya untuk dipasangkan ke bagian PS sensor yang rusak ini, yang satu lagi ya kan. Nah, yang masih bagus ini kita pindahkan ke PS sensor yang rusak di sini, maka dia akan menjadi bagus di sini, dan di ASF sensornya juga posisinya optocouplernya bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap pelepasan optocoupler yang bagus untuk dipindahkan ke PCB PS sensor unit yang lain yang rusak. Ini kita lepas, kita buang. Yang ini kita lepas, kita pasang ke yang PCB yang optocouplernya rusak. Kita lanjut ke proses penyolderan. Halo semua, semoga penjelasan tadi dapat dengan mudah dimengerti ya. Dan di video part 2 nanti, saya akan mempraktekkan, mengilustrasikan bagaimana cara melepas sensor optocoupler dari PCB yang satu dan dipasangkan ke PCB yang berikutnya, sehingga sensor optocoupler yang ada di PCB PE sensor dan ASF sensor itu menjadi baik kembali. Dalam arti kita mengkanibal PS sensor atau ASF sensor dari sensor kertas yang lain yang masih berfungsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.